Assalamualaikum, salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat datang kembali untuk pembelajaran hari ini tentang sistem pengendali elektronik, yaitu konversi analog to digital part 01. Penyajian materi yang pertama, jenis-jenis sinyal sistem kendali digital. Yang kedua, perbedaan sinyal analog dan digital. Pertama dulu kita jelaskan tentang pengertian daripada sebuah sinyal. Sinyal adalah besaran fisik yang nilai dan variasi nilainya terhadap waktu memuat informasi. Dalam sistem kendali digital dikenal beberapa jenis sinyal yang digunakan pada sistem tersebut. Terdapat 4 jenis sinyal dalam sistem kendali digital, yaitu sinyal analog, sinyal diskrit, sinyal data tercuplik, dan sinyal digital. Kita masuk ke klasifikasi sinyal. Yang pertama, sinyal analog merupakan sinyal yang didefinisikan dalam suatu jangkauan batas waktu kontinu yang amplitudonya mempunyai nilai yang kontinu. Yang kedua, sinyal diskrit merupakan sinyal yang hanya didefinisikan dalam suatu saat waktu diskrit. Amplitudonya mempunyai nilai hanya pada saat tertentu saja. Yang termasuk sinyal diskrit yaitu sinyal digital dan sinyal data tercuplik atau sampling data signal. Yang ketiga, sinyal data tercuplik merupakan sinyal diskrit yang mempunyai amplitudo yang kontinu pada waktu cuplik atau sampling time tertentu. Yang keempat, sinyal digital merupakan suatu sinyal diskrit dengan amplitudo terkuantisasi. Sinyal tersebut kemudian direpresentasi dengan sederet bilangan, umumnya bilangan biner. Kita masuk gambar jenis-jenis sinyal sistem kendali digital. Inilah gambar jenis-jenis sinyal sistem digital. Yang pertama, bagian A adalah sinyal analog. Di sini sinyal analog ini adalah berbentuk gelombang, ya. Satu puncak, satu lembah, yang artinya masih berbentuk sinus. Kedua, atau bagian B, data diskrit, ya, sinyal diskrit. Sinyal diskrit ini bentuknya sudah seperti tangga, seperti kotak, yang sudah berubah dari berbentuk gunung dan lembah menjadi berbentuk kotak atau berbentuk tangga. Kemudian yang bagian C, sinyal data tercuplik. Nah, dari perubahan data diskrit menjadi data tercuplik, di sini sudah kelihatan titik-titik atau nilai-nilai tertentu yang ada pada sinyal tersebut. Kemudian inilah sinyal digital yang bagian D, di mana sinyal digital ini sudah mempunyai nilai, ya, sudah mempunyai nilai, di mana sinyal digital nilainya adalah 0 dan 1. Biasanya adalah bilangan biner. Jadi logika kebenarannya adalah 0 dan 1. Nah, sekarang kita masuk lagi pengertian sinyal analog untuk kita dalami, ya. Apa itu sinyal analog? Sinyal analog adalah sinyal data dalam bentuk gelombang yang kontinu yang membawa informasi dengan mengubah karakteristik gelombang. Dua parameter atau karakteristik utama yang dimiliki oleh siaran analog adalah
amplitudo, dan frekuensi. Isyarat analog umumnya dikatakan dengan gelombang sinus, mengingat gelombang sinus merupakan dasar untuk semua bentuk sinyal isyarat analog. Nah, inilah gambar daripada bentuk sinyal analog, ya, bentuk gelombang, bentuk sinus, di mana di sini ada amplitudo, ya, dan ada frekuensi, ya, frekuensi. Ini ada periodenya, berarti ada frekuensi dan ada amplitudonya. Amplitudo simpangan ke atas dan periode satu gelombang penuh, ya, sampai batas waktu yang sudah ditetapkan. Kemudian kita penjelas lagi adalah pengertian daripada sinyal digital. Signal digital adalah buatan teknologi yang mampu mengubah signal menjadi gabungan urutan bilangan 0 dan 1, juga dengan biner, ya, sehingga tidak mudah terpengaruh oleh derau. Proses informasinya pun mudah, cepat, dan akurat. Tetapi transmisi dengan isyarat digital hanya mencapai jarak jangkauan pengiriman data yang relatif dekat. Biasanya isyarat ini juga dikenal dengan isyarat diskrit. Nah, inilah gambar daripada bentuk sinyal digital, ya, juga mempunyai amplitudo dan periodik, ya, frekuensi, sehingga dia tidak berbentuk sinus lagi, tapi sekarang udah berbentuk kotak, ya. Ini jika posisi sinyal di sini sampai di sini adalah bernilai 1 dan ke bawah adalah bernilai 0. Jadi logika yang dipakai adalah bilangan biner, yaitu 1 dan 0. Nah, sekarang kita masuk ke fungsi sinyal analog dan digital. Apa itu fungsi sinyal analog dan digital? Ya, kalau kita aplikasikan ke sebuah ADC, ya, analog to digital converter, ini berfungsi untuk mengkodekan tegangan sinyal analog waktu kontinu ke bentuk sederetan bit digital waktu diskrit, sehingga sinyal tersebut dapat diolah oleh komputer. Proses konversi tersebut dapat digambarkan sebagai proses 3 langkah, yaitu, perhatikan gambar di layar laptop Anda, ya. Di sini adalah sinyal analog. Sinyal analog ini kalau dalam bentuk ADC tadi adalah analog to digital converter. Ini nanti akan dirubah ke dalam bentuk sinyal digital, ya, menjadi sinyal kotak. Nah, dalam pemrosesannya sinyal analog ini, ya, atau disimbolkan dengan XAT, itu disampling, ya, atau dicuplik, ya, menjadi sinyal diskrit, ya. Di sini berubah menjadi sinyal diskrit yang simbolnya adalah XN. Kemudian dikuantising atau kuantisasi, ya. Di sini dikuantisasi yang menjadi sinyal terkuantisasi, ya. Kemudian setelah sinyal terkuantisasi akan berubah dengan simbol XKN. Terus di sini dilakukan coding atau pengkodean, ya, coding. Nah, coding ini yang merubah menjadi bentuk sinyal digital, ya. Sinyal digital ini yang bernilai 1 dan 0. Di mana 1, ya, dan 0 adalah
bilangan biner. Nah, sekarang apa itu sampling? Ya, sesuai dengan pemrosesan pada gambar yang di atas tadi, ya, sampling itu atau disebut dengan pencuplikan merupakan konversi sebuah sinyal analog waktu kontinu atau biasa disebut XAT menjadi sinyal waktu diskrit bernilai kontinu atau disebut XN yang didapat dengan mengambil cuplikan sinyal waktu kontinu pada saat waktu diskrit. Secara matematis dapat ditulis ya XN sama dengan XA dalam kurung NT, di mana T sama dengan interval pencuplikan dalam satuan detik dan N sama dengan bilangan bulat. Nah, kemudian apa itu quantising atau kuantisasi? Biasanya disebut pemrosesan sinyal, ya. Pemrosesan sinyal. Kita di sini coba pengertiannya adalah quantising adalah konversi sinyal waktu diskrit bernilai kontinu atau biasa disebut XN menjadi sinyal waktu diskrit bernilai diskrit atau disebut XKN. Nilai pada setiap waktu kontinu dikuantisasi atau dinilai dengan tegangan pembanding yang terdekat. Beda antara cuplikan XN dan sinyal terkuantisasi XN disebut error kuantisasi. Nah, sekarang kita masuk ke coding. Ya, coding itu disebut pengkodean. Jadi, setiap level tegangan pembanding dikalikan dengan ke dalam barisan bit biner untuk N sama dengan 3 bit. Jadi, level tegangan pembanding sama dengan 8 tingkatan. Kedelapan tingkatan tersebut dikodekan sebagai bit-bit. Ya, N tadi sama dengan 3 bit berarti 1, 2, 3. Ya, 00, 001, 010, 011, 100, 101, 110, dan 111. Jadi tingkatannya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dengan setiap tingkatan 3 bit. Nah, sekarang kita masuk apa sih perbedaan sinyal analog dan digital. Jadi di sini ada kolom sudah dibagi dua. Yang kolom pertama adalah sinyal analog dan kolom kedua adalah sinyal digital. Kita lihat perbedaannya. Untuk sinyal analog yang pertama bersifat kontinu, ya. Sementara sinyal digital bersifat diskrit. Artinya diskrit adalah 0 dan 1. Yang kedua, sinyal analog bagus digunakan untuk komunikasi yang lalu lintasnya rendah. Sementara sinyal digital bagus digunakan untuk komunikasi yang lalu lintasnya tinggi. Kemudian sinyal analog kemungkinan error besar. Sinyal digital kemungkinan error kecil, ya. Kemudian sinyal analog perbaikan error sulit. Sementara sinyal digital perbaikan error lebih mudah. Sinyal analog mudah terkena noise, ya. Untuk sinyal digital lebih tahan terhadap noise. Untuk sinyal analog kapasitas informasi sedikit. Untuk sinyal digital kapasitas informasi lebih besar. Sinyal analog sukar dilakukan dimodifikasi informasi. Sinyal digital lebih mudah dilakukan modifikasi informasi.
Sinyal analog menggunakan konsep frekuensi, sementara sinyal digital menggunakan konsep biner atau bit. Kemudian sinyal analog boros bandwidth, sinyal digital lebih hemat bandwidth. Nah, jadi itulah perbedaan antara sinyal analog dengan sinyal digital, ya. Biasanya sinyal digital banyak digunakan ya seperti yang kita gunakan tentang informasi-informasi, termasuk ya laptop, ya komputer, HP yang sistem digitalnya sudah bagus, Android dan lain-lain. Itu semua informasi menggunakan sinyal digital. Ya. Nah, dalam televisi pun sekarang sudah ada televisi digital dan televisi analog. Jadi sinyalnya jelas berbeda, ya. Satu berbentuk sinus yang analog, kalau sinyal digital adalah berbentuk kotak. Nah, tugas silahkan dikerjakan tugasnya, ada 5 soal. Nanti dikerjakan dengan baik. Sebelum mengerjakan ditonton dulu videonya supaya Anda bisa memahami lebih lengkap. Selamat belajar dan terima kasih.